selamat datang di Poliklinik Kandungan. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Bella yang bertugas hari ini dari jam 7 pagi hingga jam 5 siang. Sebelumnya boleh tahu ibu bapak namanya siapa? Waalaikumsalam Sus, selamat pagi juga. Perkenalkan, saya Meli dan ini suami saya namanya Reza. Baik Bapak Reza dan Ibu Meli ya. Terima kasih sudah datang. Ibu bisa tolong dijelaskan sebelumnya tujuan ibu dan bapak kedatangannya ke sini untuk apa? Iya Sus, jadi saya ingin konsultasi KB dan saya tertarik untuk ikut program KB soalnya saya belum pernah pakai KB. Padahal saya sudah punya anak. Oh baik, kalau boleh tahu ibu sudah punya anak berapa dan usianya berapa ibu? Baru satu Sus, umurnya 1 tahun 4 bulan. Lahirannya normal atau sesar bu? Alhamdulillah sih normal Sus. Baik. Sebelumnya memang belum pernah KB sama sekali bu? Belum pernah Sus. Baik. Ibu, saya ingin bertanya sedikit ya Bu untuk memastikan kesehatan Ibu. Apakah Ibu ada riwayat penyakit tekanan darah tinggi, diabetes atau penyakit jantung? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada Sus. Tidak ada. Ada Ibu keturunan dari orang tua atau kakek nenek? Nggak ada juga Sus. Oh bagus ya Bu. Lalu bagaimana Bu siklus menstruasinya, teratur atau tidak? Teratur Sus, biasanya 28 hari sudah haid lagi. Oh bagus ya Bu. Jadi memang rentang haid yang normal itu 21 hingga 35 hari ya, dengan durasi lamanya 3-7 hari dan itu tetap teratur. Oh begitu ya Sus. Ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang KB apa saja, lalu efek sampingnya dan keuntungan dan kekurangannya dari masing-masing KB tersebut ya. Dengan waktunya kurang lebih 30 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik. Tapi sebelumnya apakah Bapak Ibu ini sudah tahu ada KB apa saja? Belum tahu Sus. Bapak bagaimana? Jujur belum tahu Sus, makanya ingin tanyakan dulu. Oh baik, Bapak juga tidak tahu ya. Jadi saya akan jelaskan ya Bapak Ibu, ada 2 jenis KB ya Pak Bu, yang mana di sini ada metode sederhana dan metode modern. Metode sederhana ini ya Pak Bu, di sini ada senggama terputus, di mana bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan penis dari vagina sebelum terjadinya ejakulasi atau terjadinya pengeluaran sperma. Kemudian adapun resikonya ini ya, jadi cara ini tuh memang sering gagal ya Pak Bu. Jadi Bapak Ibu, resikonya ini, cara ini akan gagal jika tidak tepat waktu. Kemudian yang kedua, metode sederhana yang kedua ada kondomnya Bapak Ibu, dan ini seperti ini kondomnya, yang mana ini adalah alat pelindung yang dipasang di penis saat berhubungan seksual, dan keuntungan ini bisa mencegah kehamilan ya, yang ini bisa juga mencegah penularan penyakit menular seksual, dan resikonya ini harus digunakan setiap saat akan berhubungan dan harus digunakan secara hati-hati, kalau tidak nanti akan terjadi kehamilan. Yang kedua ada metode modernnya Pak Bu. Metode modern ini ada yang namanya pil KB seperti ini ya Pak Bu. Pil KB ini diminum setiap hari dan biasanya sestripnya ini berisi 28 pil. Diminumnya hari kelima menstruasi, dan ini keuntungannya ini bisa mengatur siklus menstruasinya, lalu bisa dihentikan kapan saja jika Bapak dan Ibunya ingin menghentikan. Kemudian kekurangannya ini memang harus diminum selama setiap hari, tidak boleh lupa. Lalu yang kedua ada suntik KB ya Pak. Di sini suntik KB. Suntik KB ini yang pertama ada suntik KB setiap 1 bulan, ini mengandung hormon estrogen dan progesteron. Lalu ada suntik 3 bulan yang ini mengandung hormon progesteron. Nah keuntungannya ini sangat praktis ya, dan tidak perlu minum tiap hari seperti pil yang tadi. Dan kekurangannya ini ya bisa membuat HIP tidak teratur, kemudian kadang berat badannya naik, lalu pada beberapa orang bisa menyebabkan sakit kepala atau berjerawat ya Bu ya. Dan kemudian di sini ada implan. Ini kan alat kecil seperti batang korek api seperti ini, seperti batang korek api yang ditanam di bawah kulit lengan atas, dan ini efektif selama 3 tahun ya Pak Bu. Dan keuntungannya ini tidak perlu repot karena ini sudah termasuk jangka panjang. Dan kekurangannya ini bisa menyebabkan perubahan pola menstruasi atau bercak ya Pak Bu. Dan ini yang keempat itu ada IUD, gambarnya seperti ini ya. Jadi IUD ini alatnya berbentuk T yang dimasukkan ke dalam rahim, kemudian bertahan sampai 10 tahun.
Dan ini keuntungannya ini tidak mengganggu ASI jika ibunya masih menyusui dan tidak perlu repot harus mengingat minum seperti tadi pil dan seperti tadi suntik harus 1 bulan atau 3 bulan. Dan ini cocok untuk jangka panjang ya Bapak Ibu. Adapun kekurangannya ini jadi kekurangannya dari IUD ini bisa menyebabkan nyeri ringan pada ibunya setelah dipasang dan kadang muncul keputihan Pak. Nah kemudian yang kelima ada kontrasepsi mantap, yang mana ini adalah secara permanen ya Bu Pak. Ini adalah cara ini tuh cocok untuk pasangan yang sudah yakin tidak ingin mempunyai anak lagi. Dan ini tuh ada 2 ya Pak. Untuk perempuan biasanya ada disebutnya tubektomi, dan untuk laki-laki itu ada vasektomi, yang mana tubektomi ini untuk perempuan saluran telurnya nanti akan diikat dan dipotong sehingga nanti sel telurnya tidak bisa bertemu dengan sel sperma. Lalu untuk vasektomi ini Bapak, untuk laki-laki saluran sperma ini dipotong atau ditutup sehingga tidak ada sperma saat ejakulasi. Dan keuntungan itu hanya sekali prosedurnya dan itu sudah permanen. Dan Bapak Ibu kekurangannya itu tidak bisa dihentikan, harus betul-betul tidak mau punya anak lagi. Jadi masa subur ibu ini terjadi selama 12 hingga 16 hari sebelum haid berikutnya. Dan ibu jika ingin menunda kehamilan, pastikan ya hindari hubungan di masa itu sebelum pakai KB. Oh begitu ya Sus? Ya, Bapak Ibu, dari semua penjelasan saya sudah jelaskan tadi, apakah sudah cukup paham dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Sus, jadi banyak pilihannya ya, tapi saya tertarik sama yang IUD sih. Oh bagus ya Bu, memang IUD itu sangat efektif, tapi nanti setelah dipasang akan ada efek sampingnya ya Bu, seperti kram ringan, kemudian fly kalau ada keputihan, dan biasanya itu hanya sementara. Oh begitu ya Sus? Ya Ibu, terakhir haid Ibu tanggal berapa ya? Terakhir kapan ya? Kalau nggak salah 7 hari yang lalu Sus. Oh baik Ibu, karena Ibu baru selesai haid dan tidak lebih dari 14 hari, jadi IUD-nya bisa dipasang hari ini. Tapi saya ingin tanya terlebih dahulu ya Bu, setelah haid ini apakah Ibu sebelumnya sudah berhubungan intim dengan suami? Kebetulan belum sih Sus. Oh ya, kebetulan belum ya Bu. Bagus ya Bu, berarti kan artinya ini aman untuk dipasang. Dan Ibu apakah ingin dipasang hari ini atau menunggu kesiapan terlebih dahulu? Saya siap Sus, saya mau dipasang hari ini aja. Baik, Pak Ija, apakah Bapak setuju jika ibunya dipasang IUD? Saya setuju Sus, asal yang terbaik buat istri saya. Baik, Bapak ini suportif sekali ya Bu. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah setuju, nanti sebelum melakukan tindakan silakan tanda tangan terlebih dahulu ya di lembar info concern. Dan nanti saya sambil menyiapkan alat-alat, Ibu silakan buang air kecil terlebih dahulu. Dan untuk Bapaknya, Bapak bisa menunggu di luar atau bisa menemani Ibu di dalam. Silakan Bapak Ibu ditandatangani terlebih dahulu informasinya. Mungkin Ibu Di sini ya? silakan Bapaknya. Terima kasih ya Pak Bu. Silakan masuk sini ya Bu. Alhamdulillah ya Ibu, pemasangan IUD ini sudah selesai dan sekarang kita tunggu 15 menit setelah pemasangan IUD ya Bu untuk observasi, dan nanti saya akan mengecek tanda-tanda vital Ibu ya Bu apakah bermasalah atau tidak. Baik Sus, terima kasih banyak. Baik, sama-sama ya Bu, saya tinggal sebentar ya Bu. Mari. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya cek ya tanda-tanda vitalnya, ini hasilnya sudah normal, tidak ada masalah. Dan bagaimana Ibu, apakah ada yang Ibu rasakan atau keluhkan? Alhamdulillah tidak ada Sus, cuma agak kram aja perutnya. Baik Ibu, itu normal ya, dan nanti akan hilang dengan sendirinya. Saya sarankan 1 minggu lagi untuk datang ke sini, boleh di hari yang sama di jam yang sama. Dan ini adalah untuk mengecek apakah IUD-nya masih terpasang dengan baik. Tapi jika sebelum itu sudah ada keluhan seperti nyeri hebat, demam, kemudian ada keputihan yang berbau, Ibu boleh segera kesini ya. Baik Sus. Baik, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak, Ibu? Tidak ada Sus, terima kasih banyak ya. Sama-sama Bapak Ibu, sehat-sehat selalu ya, hati-hati di jalan. Mari. Mari.